Selamat petang, Saudara. Kapolresta Sleman Kombes Edi Setianto dinonaktifkan dari jabatannya terkait kasus Hogi Minaya, seorang suami yang jadi tersangka setelah 2 penjamret yang dikejarnya meninggal dunia. Kasus ini kemudian mencuat dan menjadi viral di media sosial, bahkan hingga dibahas di Komisi 3 DPR RI. Polri dianggap lambat merespons persoalan hukum yang dinilai tidak wajar. Lalu bagaimana kasus seperti ini tidak terulang lagi? Kami juga mencermati pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kembali menegaskan dukungan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjabat 2 periode. Jokowi menanggapi pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang menyebut putranya Gibran Rakabuming sebagai calon kompetitor kuat di kontestasi Pilpres 2029. Kali ini sudah masuk 2 hari terakhir di bulan Januari 2026. Saya Tifas Olesa. Dan saya Audrey Chandra. Kita mulai Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita bicara penanganan banjir di Jakarta, Saudara. Banjir merendam permukiman warga Bidara Cina Jati, Negara Jakarta Timur pada Jumat siang. Tidak hanya akibat hujan, banjir juga terjadi imbas limpahan dari Bogor, Jawa Barat. Akibat banjir kiriman dari Bogor itu, Sungai Ciliwung meluap hingga merendam permukiman warga Bidara Cina, Jakarta Timur. Ketinggian banjir hingga 1 meter, namun sejumlah warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Banjir tadi malam udah banjir, dari kemarin sore itu udah banjir, tapi nggak yang namanya banjir gede. Terus banjir gedenya itu tadi pagi jam 7:30-an, ini udah mendingan agak surut. Ini ketinggian paling tinggi berapa di sini? Biasanya itu udah sampai ke pintu gitu tuh. Ini kiriman sih dari Bogor karena di puncaknya itu banjir. Bergeser ke Bekasi, Jawa Barat, banjir juga merendam permukiman di Gang Mawar Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Warga bilang banjir sempat surut pada Kamis kemarin, namun kembali muncul genangan air akibat Kali Bekasi meluap, imbas kiriman banjir dari hulu pada Jumat dini hari. Ketua RT setempat mengungkap 60 kepala keluarga terdampak peristiwa ini. Sebagian besar diantaranya lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Wali Kota Bekasi mengungkap Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun sheet pile atau dinding dari beton untuk menahan banjir. Banjir ini banjir kiriman dari hulu Bogor, yang kadang-kadang bisa jadi 1 minggu itu nggak kehitung. Kalau memang debit airnya tinggi ya emang begini, mau nggak mau kita yang rumahnya di pinggir kali pasti kena dampaknya. Bikin tanggul, mohon di tanggulnya itu ditinggiin, ditambah. Karena ya kayak apa seperti gini nggak ada solusinya, maunya kita begitu. Memang warga menggunakan lahan sungai, ya, jadi hari ini secara terbuka dan diakui oleh warganya. Dan ada satu keinginan bahwa kita akan lakukan ya untuk mereka melakukan membongkar sendiri dulu. Ya, kita lakukan juga terkait dengan pembangunan sheet pile. Ya, jadi nanti bentuknya tidak lagi bronjong. Kalau bronjong ini hanya untuk melindungi, menahan doang. Nah, tapi nanti kalau udah pakai sheet pile, tentunya akan 1 lebih rapi, 2 juga memberikan nilai manfaat lebih banyak dan bisa lebih tinggi. Di Subang, ribuan rumah di 2 desa terendam banjir dampak dari meluapnya Sungai Cipunagara. Rumah ibu di dalam deh. Di belakang ini. Salah satu korban banjir di Pamanukan Pantura, Subang kehilangan barang berharga dan 11 ternak peliharaannya akibat tersapu banjir. Banjir di wilayah Pamanukan, Subang meluas dengan ketinggian air juga bertambah. Warga terpaksa mengungsi dan menyelamatkan barang berharga ke tempat lebih aman. Dari alat ukur di Sungai Cipunagara, ketinggian air tercatat telah melebihi batas maksimal daya tampung sungai. Sementara ketinggian air banjir di permukiman mencapai 2 meter. Rumah ibu di dalam deh. Di belakang ini. Itu udah biasa. Cuman airnya itu sekarang lebih besar daripada tahun-tahun yang kemarin. Lebih besar. Gitu. Kalau di pemukiman berapa meter? Kalau dari melihat daripada arus ini sekitar 2 meteran.
Sementara banjir yang merendam wilayah Kabupaten Karawang meluas ke sejumlah desa. Dari awalnya hanya 21 desa, saat ini 31 desa terendam banjir dengan ketinggian air mulai dari 1 hingga 3 meter. Tingginya curah hujan dan meluapnya sejumlah sungai membuat 9.000 lebih warga atau 9.000 lebih rumah warga yang tersebar di 31 desa di 13 kecamatan terendam banjir. Selain merendam permukiman warga, banjir merendam kantor desa dan sejumlah tempat pengungsian seperti di Desa Karangligar, hingga sejumlah pengungsi harus kembali mencari alternatif pengungsian lain yang lebih aman. Kami bawa Anda ke Aceh. Fenomena lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Aceh terus meluas hingga memicu longsoran susulan. Bahkan longsoran kini mengancam menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau tower Sutet. Anda sedang melihat visual PT PLN Persero yang mulai membangun tower darurat mencegah amblesnya Sutet yang berjarak beberapa meter dari titik lubang raksasa. PLN merelokasi Tower Sutet nomor 76 sejauh 150 meter ke titik yang lebih aman demi menjauhi area longsor. Pada hari Minggu nanti, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2026, PLN akan menerapkan pemadaman untuk mempercepat proses pengerjaan tower darurat. Langkah ini untuk mencegah kerusakan infrastruktur kelistrikan. Kita dapat langsung ditindaklanjuti oleh tim transmisi yang bergerak cepat untuk mengamankan kelistrikan yang ada di Aceh Tengah dan Benar Meriah, sehingga pekerjaan pemasangan tower emergensi yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari ini bisa berjalan lancar. Dan karena kita melakukan pekerjaan pemeliharaan, maka kita akan melaksanakan beberapa pemadaman yang akan kami laksanakan di siang hari dari jam 8 mungkin sekitar sampai dengan jam 4 sore. Pemerintah Aceh Tengah memutuskan menyerahkan penanganan lubang besar yang terus meluas di Aceh Tengah pada pemerintah pusat. Pemerintah Aceh menyebut membutuhkan bantuan pemerintah pusat karena kondisi yang sudah mengkhawatirkan hingga mengancam permukiman warga. Bupati Aceh Tengah menyebut lubang besar di Desa Ketol semakin membesar setiap harinya. Lubang ini bahkan telah meluas hingga memutus akses jalan raya, merontokkan perkebunan hingga makin mendekati permukiman. Menurutnya dibutuhkan bantuan pemerintah untuk mengerahkan para ahli dan teknologi untuk bisa menahan meluasnya lubang. Dan sekarang ini tidak jauh lagi dari daerah pemukiman. Ini sekarang di lahan produksi cabai dan kopi. Tapi beberapa hari ke depan ini kita lihat setiap hari terus berangsur tanahnya jatuh setiap hari seperti itu. Nah, maka kami juga mengadakan rapat kemarin menyimpulkan bahwa ini harus ditangani oleh pemerintah pusat atau provinsi. Bahkan provinsi juga saya pikir ini tidak mampu, ini harus pusat. Nah, maka kami berharap nanti sedang melihat visual terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tampaknya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah selesai diperiksa oleh penyidik KPK dalam kasus kuota haji. Kita dengar bersama. Nggak ada pertanyaan soal. Enggak, katanya Maktur dikasih kuota, apa ada inisiatif dari Maktur? Nggak mungkin. Berarti ada inisiatif dari Maktur ya, Gus? Tidak tahu. Wah, jangan dorong. Sejalan. Apa ya? Gimana, Pak? Aku sama pemilik Maktur gimana, Gus? Terus tadi soal kerugian negara ya, Gus? Gus, tadi finalis
Organisasi kerugian negara Gus. Ya, kalau soal materi tolong ditanyakan ke penyidik langsung ya. Nggak mau BPK mundur nggak Gus? Ya, Sambil jalan mundur. teleponnya. Gus, pernah ketemu sama orang Markur nggak, Gus? Ya, sambil jalan di belakang, Pak. Gus. Aduh. Gimana ini? Tempatnya mana ini? Aja Gus, pelan-pelan. Ngomong aja Gus. Berani pakai nggak Gus tadi Gus? Sambil jangan dorong, Mas. Gus, Pak Dito mengatakan bahwa sampai tidak ada hubungannya dengan kuota haji, tapi terkait investasi. Tanggapannya Gus. Gimana sih Gus? Gus, tapi udah siap bersilat Gus ya? Gus, ngomong Gus. Mundur ya. Sambil jalan mundur. Awas. Gusnya kelihatan tuh. Lurus aja Pak, lurus. Ya. Awas, meja. Mas belakang Mas. Awas. Gus, lagi puasa kan Gus? Ya. Gus, pemeriksaan sampai puasa. Lepas. Awas kabel. Saya sih pakai kabel. Sebelah kiri Gus. Permisi ya. Gus, tapi udah siap buat Gus ya. Dia dorong, siapa dorong? Gue didorong Bang. Sama-sama Bang. Santai aja Bang. Sama-sama Bang. Gue juga didorong Bang. Udah. Tanya kepada penyidik, itu pernyataan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas saat ditanya wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan setelah selesai diperiksa di hadapan penyidik hari ini untuk pertama kalinya setelah berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Yakut diperiksa saat ini dengan kapasitas sebagai saksi. KPK menyebut demikian meskipun sudah berstatus tersangka sejak 8 Januari 2026 silam. Yakut tak banyak komentar saat tiba bahkan keluar dari gedung KPK hari ini pada Jumat 30 Januari 2026. Dalam perkara ini ia dan staf khususnya di Kementerian Agama diduga membagi kuota haji tidak sesuai aturan, yakni menjadi 50% baik untuk kuota haji khusus maupun haji reguler. KPK menjelaskan pemeriksaan Yakut ini berkaitan dengan penghitungan kerugian negara oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Iya. Saya blok note aja. Saya akan blok note aja buat mencatat. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK. Kita ingat sebelumnya pada Kamis lalu KPK juga memeriksa staf khusus mantan Menteri Agama Yakut, Isfah Abdillah Aziz alias Gus Alex. KPK belum menahan Gus Alex meskipun sudah 2 kali diperiksa sebagai tersangka, yakni pada Kamis 29 Januari dan Senin 26 Januari lalu. Dalam 1 pekan terakhir KPK telah memanggil beberapa saksi seperti Bos Travel Maktur, Fuad Hasan Masyur, dan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Mereka diperiksa terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan pembagian kuota haji 2023-2024. Terkait soal kerugian negara itu benar nggak? Itu langsung begitu aja. Oh, kalau begitu. Tapi apa benar Pak, waktu 2023 Bapak sempat bertemu dengan Yakut maupun Fuad Hasan Masyur? Iya, nanti pada waktunya saya bisa terang. Makasih. Oke, makasih Gus. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi namanya yang disebut dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Meski mengakui semua arahan dari Presiden, Jokowi bilang tidak ada perintah untuk korupsi. Memang warga menggunakan lahan sungai, ya, jadi hari ini secara terbuka dan diakui oleh warganya.
Dan ada satu keinginan bahwa kita akan lakukan ya untuk Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yakut Khalil Qomas ini akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Hanil Rivelino langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Hal apa saja sebetulnya yang digali oleh penyidik terhadap mantan Menteri Agama Yakut ini, Jona? Ya Tifal, jadi terkait dengan adanya pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut tadi baru saja selesai. Jadi kalau tadi masuk sekitar jam 1 siang dan ini baru selesai sekitar pukul 5.30, jadi kurang lebih diperiksa selama 4 jam. Jadi untuk fokus pemeriksaan hari ini dengan kapasitas sudah menjadi tersangka dan pemeriksaan ini sebagai saksi untuk sebagai kepada Gus Alex. Jadi pemeriksaannya ini adalah pemeriksaan lanjutan dari yang dilaksanakan kemarin, itu fokusnya kepada pemeriksaan Gus Alex dengan menjadi saksi kepada Gus Yakut, dan pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan untuk dari Gus Yakut menjadi saksi khususnya terhadap dari Gus Alex. Jadi untuk fokus pemeriksaan adalah untuk mencari tahu khususnya terkait dengan adanya kerugian negara dan juga untuk melihat terkait dengan adanya aspek-aspek lain atau hal lain. Jadi terkait dengan pemeriksaan yang terjadi kemarin, khususnya pemeriksaan terhadap Gus Alex, ini memang ada dari pihak BPK yang melaksanakan audit dan fokusnya adalah menghitung berapa kerugian negara. Jadi memang KPK sendiri menegaskan bahwa untuk kerugian negara ini ditaksir sebesar 1 triliun rupiah, tapi ini memang masih dihitung ulang oleh BPK apakah betul angkanya 1 triliun atau tidak. Nah, untuk fokus hari ini memang kami juga mendapat info bahwa BPK juga datang, di mana usulnya dalam rangka untuk mengaudit atau menghitung terkait dengan benar atau tidak kerugian negara ini adalah benar mencapai 1 triliun atau tidak. Seperti kita tahu bahwa kuota haji ini cukup besar, kuota haji ini sebesar 20.000 orang yang sekiranya ini diberikan khususnya untuk haji reguler agar menunggu tidak terlalu lama, namun dalam faktanya akhirnya malah dibagi dua, 50% untuk haji khusus sedangkan 50.000 untuk haji reguler. Dan ini menjadi pangkal masalah adanya kasus korupsi dari kuota haji. Jadi memang kami sendiri masih menunggu statement dari pihak KPK terkait dengan fokus atau pendalaman yang dilakukan hari ini. Tadi pun ketika Gus Yakut keluar pukul 17.30, kami sendiri pun tadi mengikuti mulai dari pintu KPK sampai ke arah mobil. Kami tidak mendengar adanya statement atau pernyataan yang keluar dari Gus Yakut sendiri terkait dengan berapa total pertanyaan atau mungkin fokus-fokus dari pertanyaan. Tapi yang pasti adalah yang kami catat adalah pemeriksaan hari ini adalah selain mendengarkan adanya fakta-fakta tambahan dari BPK juga melaksanakan audit atau menghitung kerugian negara apakah betul ini kerugiannya ditaksir bakal mencapai 1 triliun rupiah. Ya. Tifal. Jona Hamonangan dan Hanil Rivelino melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Terima kasih. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi namanya yang disebut dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Meski mengaku semua arahan dari Presiden, tapi Jokowi bilang tak ada perintah untuk korupsi. Ya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada. Kasus lainnya, Saudara, buntut kasus suami jadi tersangka usai membela istri yang dijambret, Kapolresta Sleman Kombes Edi Setianto dicopot dari jabatannya. Penonaktifan Kombes Edi berdasarkan hasil audit internal Polda DIY yang menemukan dugaan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolresta Sleman dalam kasus tewasnya 2 jambret, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sebagai penggantinya, Kapolda DIY Irjen Anggoro Soekartono menunjuk Kombes Rudi Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Dirres Narkoba Polda DIY menjadi pelaksana harian Polresta Sleman. Selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil
audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Di lain pihak, Kejaksaan Negeri Sleman menegaskan akan menghentikan perkara Hogi Minaya yang ditersangkakan usai mengejar penjamret istrinya. Kejaksaan juga bilang akan mempertemukan Hogi dengan keluarga terduga penjamret yang tewas saat melarikan diri. Pada intinya, kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini, dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu gitu secepatnya. Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan akan tampil di forum pengadilan untuk menunjukkan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM miliknya yang selama ini dituding sejumlah pihak sebagai ijazah palsu. Penegasan ini disampaikan Jokowi kepada wartawan yang menanyakan apakah Jokowi masih membuka pintu maaf bagi Roy Suryo CS terkait tudingan ijazah palsu yang kini sedang ditangani Polda Metro Jaya. Menurut mantan wali kota Solo itu, pintu maaf darinya masih selalu terbuka. Meski begitu, ia menegaskan urusan maaf memaafkan adalah urusan pribadi. Pintu maaf selalu terbuka, tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum, artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum, dan memang harus sampai ke pengadilan, karena kalau enggak saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Pada hari ke-7 pencarian, tim SAR gabungan kembali menambah 2 alat berat untuk membantu proses pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Lengkapnya akan hadir dalam laporan langsung sebentar lagi. Bertemu kembali, Saudara. Tim SAR gabungan kembali menambah 2 unit alat berat untuk membantu proses pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Sehingga total saat ini sudah ada alat berat yang diturunkan hingga hari ke-7 sebanyak 17 unit. Tim SAR kembali melanjutkan pencarian korban longsor di Pasilangsu, Bandung Barat sejak Jumat pagi. Usai apel pagi, seluruh tim langsung mencari para korban sesuai dengan titik fokus yang diarahkan. Dengan bertambahnya 2 unit alat berat pada pencarian hari ini diharapkan bisa mendukung proses pencarian korban yang masih terus dilakukan hingga kini. Kita tetap akan berfokus pada kegiatan di set A1, A2, seperti kemarin yang mungkin rekan-rekan mungkin pahami semua juga akan mengetahui terhambat mungkin seluruhnya, tapi pada faktor cuaca. Hari ini mudah-mudahan cuaca lebih baik dari kemarin dan sehingga kita akan lebih maksimal untuk melaksanakan kegiatan. Sebagai informasi, mungkin pagi ini kita akan ketambahan 2 alat berat ekskavator PC 200 ya Pak, 200 sudah masuk lagi, nanti akan kita geser di perbatasan antara A2 dan A3 seperti yang ada di peta. Untuk personil perkuatan sudah dibagi sektor, mungkin ada perubahan sama dengan yang kita laksanakan kemarin.
Mengoreksi pernyataan saya sebelumnya di Pasir Langu, saya koreksi Desa Pasir Langu. Pada pencarian hari ke-7, saudara, tim SAR gabungan memfokuskan pencarian di 2 titik, yakni di worksite A1 dan A2. Kedua lokasi ini dinilai masih punya potensi keberadaan korban berdasarkan hasil evaluasi dan temuan pada hari sebelumnya. Dengan melibatkan alat berat serta penyisiran manual, tim gabungan berupaya memaksimalkan evakuasi di tengah keterbatasan medan dan perubahan cuaca. Merujuk pada pernyataan Direktur Operasi Basarnas Laksma TNI Yudi Bramantio, pencarian pada hari ini fokus pada site A1 dan A2 seperti hari sebelumnya yang sempat terhambat karena faktor cuaca. Dua lokasi ini diyakini berpotensi sebagai lokasi yang masih terdapat korban. Adapun 2 alat berat tambahan bakal beroperasi di 2 worksite perbatasan antara A2 dan A3. Suasana posko pengungsian di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat mendadak ceria. Tingkah laku para badut mengubah kesedihan anak-anak di pengungsian menjadi gelak tawa yang pecah di tengah kedukaan. Tawa ceria anak-anak ini pun, saudara, pecah seolah menutupi kepahitan bencana longsor yang baru saja mereka alami Sabtu lalu. Tingkah lucu para badut diiringi dengan musik dan sapaan yang hangat perlahan-lahan bisa mencairkan suasana. Beban trauma anak-anak yang dialami selama 5-6 hari terakhir ini tampak mereda. Perwakilan Perkumpulan Badut Jawa Barat Arif Rahman menyebut kegiatan hiburan para badut adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi psikologis anak-anak korban bencana longsor di Pasir Langu. Penampilan sulap dan juga ada joget-joget tadi bersama teman-teman dan bernyanyi-nyanyi ria supaya mereka menghilangkan rasa ketakutan yang sangat mendalam di bencana longsor ini. Reaksi anak-anak alhamdulillah semuanya sangat happy dan bergembira, tidak ada pemikiran bencana ini. Kemungkinan besar mereka mudah-mudahan sudah pulih kembali untuk traumatisnya. Ratusan pengungsi korban longsor Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat menunggu kepastian untuk kembali ke rumahnya atau belum. Mengingat sudah 7 hari mereka menempati posko kantor Desa Pasir Langu. 7 hari semenjak mengungsi, semua kebutuhan pengungsi seperti makanan, pakaian, keperluan perempuan hingga anak-anak sudah terpenuhi. Dapur umum serta layanan trauma healing juga sudah tersedia di posko ini sejak hari pertama. Mereka tinggal menunggu keputusan dari otoritas apakah bisa pulang atau tidak. Pencarian hari ke-7, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 5 kantong jenazah dari lokasi pencarian. Pencarian di hari ini dilaksanakan dengan cukup baik karena cuaca di lokasi juga memudahkan proses tim gabungan. Hingga sekarang ada 60 kantong jenazah yang sudah dievakuasi tim SAR gabungan. Dari data ini artinya masih ada sekitar 20 korban lagi yang masih terus dicari. Hingga hari ini kita alhamdulillah ada 5 body bag yang bisa kita temukan dan kita serahkan kepada teman-teman DVI. Saya akan sampaikan bahwa sampai dengan hari ke-7 ini jumlah korban yang telah kita evakuasi sejumlah sejumlah 60 body bag. Jadi hari ini telah ditemukan 5 body bag. Sehingga total warga atau yang masih harus kita cari dari laporan awal jumlah 20 orang.
Pantauan kondisi terkini pengungsian di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana. Niko, setelah tadi kita tahu bahwa ada banyak bantuan sebenarnya yang diberikan kepada para pengungsi. Sebenarnya apa yang paling dibutuhkan yang kemudian belum ada di pengungsian, Niko, untuk korban longsor ini? Ya, semuanya sih kalau bisa dibilang ini sudah tersedia di pengungsian kantor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Namun yang sangat-sangat dibutuhkan adalah kepastian dari otoritas setempat setelah 7 hari mereka menghuni di posko pengungsian ini. Mereka ada di zona-zona yang tidak terdampak longsor namun harus diarahkan untuk mengungsi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengungsi yang saat ini juga masih menunggu kepastian dari otoritas terkait untuk dia bisa pulang karena rumahnya ini tidak terdampak longsor yang terjadi pada Jumat lalu. Kita sudah sama Ibu Ella. Selamat sore, Ibu Ella. Sore. Selamat sore. Ibu Ella, kami turut berduka cita atas apa yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Kita ingin mengetahui, Ibu sudah di sini selama 7 hari. Iya. Apa yang ingin yang diinginkan oleh Ibu untuk apakah ingin kembali kah atau untuk apa, Bu? Seperti apa, Bu? Ya pengennya kembali ke rumah gitu kalau misalkan udah aman, dan juga ingin menemukan semua keluarga saya yang belum ditemukan. Berarti apakah rumah Ibu adalah salah satu rumah yang terdampak longsor atau tidak? Iya, termasuk. Termasuk yang terdampak? Iya. Belum ada kejelasan untuk diperbolehkan untuk pulang ya, Bu? Belum ada. Iya. Ibu, berapa keluarga yang masih belum ditemukan sampai saat ini? 7 orang. Iya. Kita harapkan semuanya masih tim SAR masih terus berlangsung mencari korban, Bu, ya. Kita harapkan semuanya ditemukan ya, Bu, ya. Oke, Ibu. Siap. Oke, dari keluarga siapa saja yang masih hilang, Bu? Ya, bibi saya satu keluarga. Satu keluarga. Iya. Kemudian pada saat itu bagaimana Ibu melihat keluarga-keluarga yang telah hilang? Apakah Ibu menyelamatkan diri atau bagaimana, itu seperti apa, Ibu? Iya, saya menyelamatkan diri sama keluarga. Tapi setelah saya ke sini, saya cari keluarga bibi saya itu sampai ke posko sana, di sini nggak ada gitu. Udah saya mau kontak anaknya, tapi semuanya nggak aktif semua nomornya. Gitu. Dari keluarga Ibu, apakah sudah ada upaya untuk mencari, Bu? Iya, udah ada. Paman saya mencari di atas sana tiap hari nggak pulang. Ibu, kan ada dari Gubernur Deddy Mulyadi ini ingin memberikan sekitar bantuan sekitar 10 juta. Apakah sudah sampai ke Ibu? Belum. Iya, belum. Dari pekerjaan Ibu seperti apa, Bu? Apakah terdampak dari longsor juga, Bu? Iya, terdampak. Iya. Iya. Kita harapkan semuanya bisa kembali seperti semula, Bu, ya. Bantuan juga cepat diberikan oleh pemerintah bantuannya, Ibu, ya. Semoga keluarganya juga cepat ditemukan, Ibu. Terima kasih Ibu Ella atas waktunya bersama Kompas TV. Sehat selalu, Bu, ya. Oke. Itu dia Audrey dan juga saudara. Setidaknya ada beberapa zona, ada zona kuning, ada zona hijau dan juga zona merah. Dan kabarnya, informasi yang telah kami terima di sini adalah yang tinggal di zona hijau ini diperbolehkan kembali untuk pulang dari pengungsian. Sementara yang dari zona kuning dan juga zona merah yang dekat dengan lokasi longsor ini belum diperbolehkan pulang dan harus bertahan di pengungsian sampai waktu yang belum ditentukan. Kembali ke studio, Audrey. Iya, semua kebutuhan di pengungsian sebenarnya sudah terpenuhi, namun yang menjadi pertanyaan dari para pengungsi adalah kapan mereka bisa pulang dan tinggal di mana ke depannya. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Polemik proses kilat Adis Kadir menjadi hakim Mahkamah Konstitusi menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah proses pengangkatan hakim MK usulan Badan Legislatif bisa tetap menjaga independensi?
Kami punya ulasannya. Usai jeda berikut. Yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir mewakafkan ke negara untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Itu sudah menunjukkan keberpihakan dan kepentingan dalam pemilihan hakim. Masa DPR terbuka seperti itu ya, berkolusi. Polemik pengangkatan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi terus bergulir dan menjadi perdebatan yang menimbulkan pertanyaan. Keputusan DPR RI yang menyetujui Adis Kadir dari Wakil Ketua DPR RI menjadi Hakim MK dinilai tidak sekadar soal pergantian pejabat, namun menyentuh isu paling fundamental dalam demokrasi, yaitu independensi lembaga penjaga konstitusi. Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMH, sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apakah dapat disetujui? Adis Kadir disetujui Komisi 3 DPR RI sebagai calon Hakim Konstitusi usulan DPR. Seluruh fraksi menyatakan setuju dalam rapat tertutup yang digelar dalam waktu relatif singkat. Tak lama, rapat paripurna DPR mengesahkan nama Adis Kadir untuk mengisi kursi Hakim MK yang akan ditinggalkan Arief Hidayat pada Februari 2026. Proses kilat inilah yang kemudian menjadi sumber utama kritik publik. Adis Kadir dikenal sebagai politikus senior Partai Golkar, menjabat Wakil Ketua DPR RI, pernah duduk di Komisi Hukum dan aktif dalam pembahasan berbagai undang-undang strategis. Meski memiliki gelar doktor hukum, statusnya sebagai politikus aktif dinilai banyak pihak menjadi masalah etis serius. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons bahwa Adis Kadir telah menyatakan mundur dari partai politik sebelum pencalonannya sebagai Hakim MK. Bahlil bahkan menyebut bahwa Adis selama ini merupakan kader terbaiknya. Mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Proses beliau menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan itu sudah melakukan pengunduran diri, baik dari kepengurusan maupun keanggotaan. Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, mundur secara administratif tidak serta-merta menghapus jejak politik dan potensi konflik kepentingan. Bivitri menyebut penunjukan Adis Kadir sebagai Hakim MK tak transparan. Pasalnya, fit dan proper test yang dinilai singkat serta minim tanya jawab. Kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba sudah langsung dilakukan fit and proper testnya itu dan kemudian ditetapkan. Jadi itu juga bermasalah. Ada masalah besar karena walaupun kita belum punya aturan main dan sekarang kita punya mantan politikus yang ada juga di Mahkamah Konstitusi saat ini, tapi dalam kasusnya Adis Kadir lebih nyata ya, karena baru sekali dan juga keterkaitan dengan Partai Golkar dan apalagi dia sebagai salah satu pimpinan DPR itu juga sangat terkait erat dan masih berlangsung sebenarnya. Awalnya, DPR sudah menetapkan Kepala Badan Keahlian DPR Innocentius Samsul sebagai calon Hakim MK sejak Agustus 2025. Namun tiba-tiba dibatalkan dan diganti dengan Adis Kadir tanpa penjelasan jelas. Proses ini dikecam karena tidak transparan, tidak ada pengumuman publik, dan tidak melalui pendaftaran umum. Namun, Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI bilang bahwa pembatalan Innocentius terjadi karena yang bersangkutan memiliki penugasan lain. Yang terkait Pak Innocentius
kami mendapatkan informasi yang bersangkutan akan mendapatkan penugasan lain, sehingga Komisi 3 DPR RI perlu melakukan fit and proper lagi untuk mencari calon pengganti Pak Arief Hidayat yang akan pensiun tanggal 5 Februari yang akan datang. Dan kemarin teman-teman sudah saksikan sendiri Pak Adis Kadir dipilih dan disetujui secara aklamasi oleh teman-teman dan tadi di paripurna untuk menjadi hakim konstitusi dari wakil DPR. Kekhawatiran publik bukan sekadar soal sosok Adis Kadir, namun dampak jangka panjang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. MK adalah lembaga yang memutus perselisihan hasil pemilu, menguji undang-undang, dan menentukan nasib konstitusi. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan, jika hakim MK diisi tokoh politik, maka MK berisiko menjadi perpanjangan tangan kekuasaan legislatif. Padahal fungsi MK seharusnya sebagai penjaga batas kekuasaan. Jadi itu prinsip keterbukaan dibaca di penjelasan Undang-Undang MK, salah satunya pengumuman kepada publik. Bahkan setelah pengumuman lalu ada orang yang mendaftar, DPR membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan. Aneh sekali proses ini tidak ada. Kan sudah disampaikan DPR pesan-pesan khusus bagi hakim konstitusi terpilih ya, bahwa tolong jangan lupa Anda bagian dari kami, Anda dulu pernah buat undang-undang, jangan pula undang-undang ini yang kemudian Anda permasalahkan. Itu sudah menunjukkan keberpihakan dan kepentingan dalam pemilihan hakim. Masa DPR terbuka seperti itu ya, berkolusi terhadap hakim ya. Itu mau wasitnya wasit utama maupun wasit hakim garis itu Pak Nurdin sudah nggak fair itu karena bisik-bisiknya sudah terdengar secara terbuka. Jadi dampaknya ya adalah kepentingan publik melalui undang-undang dan segala macamnya. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa belum menerima surat putusan DPR terkait pengangkatan Adis Kadir sebagai hakim MK. Istana baru menerima surat resmi dari DPR terkait pemilihan wakil ketua DPR dan deputi Bank Indonesia. Meski demikian, Istana menghargai kewenangan DPR yang menunjuk Adis Kadir sebagai hakim MK. Pak Adis Kadir kapan? Ada peluang banding nggak Mas? Belum ya, jadi kami baru hari ini menerima surat dari DPR untuk pemilihan wakil ketua DPR. Harus hati-hati. Dan deputi Gubernur Bank Indonesia. Jadi secepatnya akan kami proses supaya proses lanjutannya bisa segera berjalan. Publik tentunya berharap hakim Mahkamah Konstitusi merupakan sosok yang bisa menjaga independensi dan bukan bagian dari kepentingan sekelompok orang dan juga kepanjangan tangan penguasa. Karena sejatinya, MK merupakan garda terakhir penjaga keadilan di bumi pertiwi. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan keinginannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bisa menjabat kembali untuk 2 periode. Kami punya diskusinya bersama para narasumber sesaat lagi. Kita menu ke pertama dalam diskusi Sapa Indonesia malam kali ini, Saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan keinginannya agar Presiden saat ini Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa menjabat kembali untuk periode kedua. Pernyataan Jokowi itu menanggapi pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali bahwa Gibran akan menjadi kompetitor kuat dalam kontestasi Pilpres 2029. Namun Jokowi menegaskan sikapnya tetap mendukung Prabowo Gibran kembali maju menjadi capres dan cawapres untuk periode kedua. Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Udah, itu aja. Oke, makasih.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali menyebut penilaian tentang Gibran sebagai kompetitor kuat pemilu 2029 disampaikan dalam konteks kapasitas politik, bukan sebagai lawan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan sepanjang pembahasan dirinya konsisten menekankan hubungan baik antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo serta kesinambungan kepemimpinan nasional dalam duet Prabowo Gibran. Menurutnya, tidak ada calon wakil presiden pada 2029 nanti yang lebih baik dari Gibran. Katakan bahwa apakah ada calon wakil presiden yang lebih baik daripada Gibran saat itu, saat ini? Kenapa? Karena menurut saya untuk menilai kriteria calon wakil presiden itu di samping pengetahuan sudah pasti, pengalaman. Sehingga kalau ini dipasangkan kembali dengan Pak Prabowo, ini akan sangat berpotensi untuk menjadi pemenang. Nah, terus kemudian bahwa kemudian ada judul berita yang kemudian menghebohkan PSI seakan-akan menyiapkan Mas Gibran untuk menjadi penantang daripada Pak Prabowo. Sebenarnya, tapi kalau secara keseluruhan dibaca beritanya tidak seperti demikian. Tapi perlu dipahami juga, saudara, mantan presiden atau Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan melalui Bandara Ahmad Yani Semarang Jumat sore. Rencananya Jokowi akan menghadiri rapat kerja nasional Partai Solidaritas Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menjabat 2 periode. Kami diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah hadir relawan Jokowi, Prabowo, Gibran, David Pajong. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang tergabung lewat sambungan dalam jaringan, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno yang juga ikut bergabung di studio Kompas TV kali ini. Selamat malam semuanya, apa kabar? Bang Doli, selamat malam Bang, dengan Tifal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Pak Jokowi sudah bilang, menegaskan posisinya mendukung Pak Prabowo, Mas Gibran 2 periode. Dan kalau diingat lagi, Bang Freddy Damanik juga bagian dari relawan Pak Jokowi. Waktu 5 tahun itu terlalu singkat untuk menunjukkan program-program Prabowo Gibran. Itu diomongkan di September 2025. Tapi tepatkah momentumnya harus sekarang menegaskan itu, Bang David? Ya, jadi gini, kalau statement politisi itu kan harus dimaknai dalam 2 hal ya. Jadi ada makna denotatif, makna yang sesungguhnya tanpa ada maksud di belakang itu, kemudian makna konotatif. Nah, jadi pernyataan Pak Ahmad Ali itu bisa pada dua makna itu. Satu, menganggap bahwa dari sisi kompetensi, dari sisi kemampuan, dari sisi kapasitas, Mas Gibran itu sudah layak ya. Tapi pada sisi lain juga beliau mau mungkin saja melakukan test the water ya. Jadi uji coba, lempar isu bagaimana penerimaan publik terhadap seandainya Gibran didorong menjadi 01 atau capres. Tetapi gini, bagi kami relawan Pak Jokowi yang juga bagian dari relawan Prabowo Gibran, ini kami patron kami selalu ke Pak Jokowi ya, bersama Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi sudah berkali-kali Pak Jokowi mengatakan bahwa kita harus bekerja untuk mendukung program Prabowo Gibran, lalu kemudian berjuang untuk 2 periode kepemimpinan Prabowo Gibran. Jadi kalau dari sisi Pak Jokowi nggak ada mimpi sama sekali di tahun 2029 untuk mendorong Mas Gibran menjadi capres, tetapi menjadi wapres yang kedua kalinya untuk Pak Prabowo itu bagian dari keharusan di komunitas. Tapi apa tolok ukurnya? Maksudnya begini, karena kan ini baru 1 tahun lebih perjalanan pemerintahan saat ini. Tapi kemudian ada dorongan sekarang, kenapa? Apa tolok ukurnya membuat harus itu 2 periode, sementara belum periode penuh sekarang perjalanannya? Justru dengan statement Pak Jokowi 2 periode Prabowo Gibran itu ingin mengunci dan menyampaikan penegasan bahwa nggak ada keinginan mendorong Gibran untuk menjadi capres. Itu sebenarnya maknanya di situ.
Prabowo Gibran itu 2 periode, artinya Mas Gibran tetap menjadi 02 bukan 01. Sebenarnya makna politiknya ada di situ. Yang kedua, harus dimaknai bahwa ini membangun stabilitas politik. Bagaimana fokusnya Prabowo Gibran supaya nggak usah memikirkan dulu di kontestasi 2029, maka fokus saja pada program kerja, ya, karena paket ini yang nggak akan kemana-mana, nggak akan pecah. Tapi secara program kerja untuk 1 tahun ini dirasa cukup realistis untuk dilanjutkan sampai periode kedua? Rasanya sangat realistis bahwa kemudian akan ada evaluasi kolektif terhadap 1 tahun lebih perjalanan pemerintahan ini. Itu bagian dari sesuatu yang harus dilakukan dong. Makanya kita lihat ya, kenapa Pak Prabowo sudah mau masuk, sudah ada isu untuk reshuffle di bulan depan kalau nggak salah kan, itu juga sudah dipublikasi oleh media kan. Nah, maksudnya itu bagian dari evaluasi sebenarnya kan. Gonta-ganti atau misalnya reshuffle kabinet itu bagian dari evaluasi pemerintahan yang itu menjadi diskresi atau hak prerogatif seorang presiden. Itu bagian dari evaluasi. Jadi kalau dalam konteks isu 2 periode ini akan kemana arahnya kalau begitu? Ya, tetap Prabowo Gibran itu sesuatu yang menjadi keharusan dari para pendukung Jokowi dan Pak Prabowo, bahwa nggak ada Gibran akan didorong 02. Mas Gibran harus terus mendampingi Pak Prabowo menjadi 02 di tahun 2029-2034. Baik, Bang Doli, bulan Mei tahun 2025 Pak Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar juga bilang kalau kita mah bukan sinyal lagi, kawal sampai selesai kinerja dari pemerintahan saat ini. Kalau mau 2 periode kita bicarakan, gak ada masalah. Apakah untuk saat ini Januari 2026 Golkar masih konsisten dengan pernyataan itu, akan mengawal sampai 2 periode juga, atau jangan-jangan berubah pikiran nih? Iya, pertama saya kira pernyataan Ketua Harian PSI itu sesuatu yang wajar saja, ya kan? Pertama, kewajarannya adalah sebuah partai politik tentu dibentuk, dibangun untuk bicara tentang memenangkan event-event politik, gitu. Dan selalu kan yang menarik itu adalah pencalonan presiden. Nah, yang kedua, bahwa semua orang juga tahu PSI ini identik dengan keluarganya Pak Jokowi, ya, karena ketua umumnya adalah putra bungsu Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi juga dalam setiap acara PSI hadir, tadi juga diberitakan akan berangkat ke Makassar gitu. Nah, sementara kakaknya ketua umum PSI ini sekarang seorang wakil presiden. Jadi sesuatu yang wajar saja kalau kemudian ada terfikir untuk mencalonkan Saudara Gibran untuk menjadi calon presiden. Oke, tapi kalau pernyataan Pak Jokowi bilang mendorong atau menegaskan dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran 2 periode, Golkar juga setuju? Nah, itu begini, itu mungkin kan bisa jadi klarifikasi, tidak, atau kemudian memang untuk menetralisir karena memang momentumnya belum pas saja gitu loh. Nah, tapi buat Golkar itu kan pernyataannya sudah berapa kali disampaikan oleh Ketua Umum bahwa tugas kami di Golkar ini adalah mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai selesai tuntas mengerjakan semua visi misi program-programnya 1 periode penuh ini gitu ya. Dan kemudian untuk urusan Pilpres, nah kita sudah menyatakan waktu itu pokoknya selama Pak Prabowo masih berkeinginan dan secara konstitusi masih memungkinkan, kita mendukung Pak Prabowo. Nah, urusan nanti kemudian pasangannya siapa, ya tentu kita berharap kalau misalnya periode ini dinilai cukup berhasil, saya kira patut dipertimbangkan diteruskan. Tapi selagi itu adalah kewenangan presiden nanti, tentu kan yang memilih dan menentukan pasangan calon wakil presidennya itu kan terakhir presidennya sendiri, selain ada pembicaraan oleh partai-partai politik pendukungnya, kira-kira gitu. Tapi secara momentumnya menurut Anda tepat tidak? Karena kan pemerintahan ini baru jalan belum genap 2 tahun begitu. Baru terus keluar pernyataan penegasan seperti ini. Buat Golkar hal yang wajar saja kah ada pernyataan seperti ini? Enggak, kalau menurut saya belum waktunya, belum momentumnya, ya. Makanya kita kan sebetulnya harusnya fokus ya terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu banyak sekali sekarang, ya. Kemudian PR bangsa ini juga PR-nya besar sekali. Persoalan menghadapi isu internasional, kemudian isu-isu pemerintahan di dalam negeri dan seterusnya.
Jadi 1,5 tahun ini sebetulnya ya kita anggaplah tahun konsolidasi ya, konsolidasi politik, konsolidasi penyusunan program dan segala macam. Nah sisanya ini adalah implementasi program itu. Makanya kalau saya tolong janganlah kemudian kita ganggu dulu nih dengan isu pilpres. Karena masalah yang kita hadapi sangat serius. Belum Nah, momentum tapi ini maksud menurut begini, Anda lebih kepada Pak Jokowinya atau kepada PSI-nya nih, Bang Doli? ya itu tadi dua-duanya. Menurut saya begini, kan bukan hanya PSI aja ya. Kita sama-sama tahu juga lah. Ada juga orang yang sudah mulai pasang kuda-kuda untuk calon presiden. Ada yang sudah pasang kuda-kuda untuk jadi calon wakil presiden gitu. Ya boleh saja, kita kan juga nggak boleh menghambat hak konstitusi orang gitu loh. Tapi ya tipis-tipis lah. Maksudnya nggak usah dulu menonjolkan bicara tentang calon presiden wakil presiden gitu ya. Kita semua fokus dulu untuk menghadapi agenda-agenda bangsa yang menurut saya perlu kebersamaan kita semua dan menyampingkan agenda-agenda politik pribadi dan kelompok kita gitu. Oke, nah Mas Adi, Anda membacanya kalau melihat momentumnya dikeluarkan saat ini kan menegaskan ya, karena sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga menyampaikan hal yang warnanya sama begitu. Dan ini penegasan lagi, menganalisis momentumnya nih tujuannya buat apa? Cek ombak ini buat apa arahnya? Kalau saya sih lebih membaca pada konteks ya, karena pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali beberapa waktu yang lalu itu kan sifatnya multitafsir. Banyak yang mencoba untuk menfis-afiskan antara Pak Prabowo Subianto dengan Gibran gara-gara statementnya Ahmad Ali. Kalau tidak salah di kesempatan yang lain Ahmad Ali itu sebenarnya ingin memberikan klarifikasi bahwa siapapun dia kalau tidak berpasangan dengan Pak Prabowo maka potensial akan menjadi pesaing di 2029. Tentu bukan hanya Gibran dong, kalau tidak dipilih akan potensi berhadapan dengan Pak Prabowo. Tentu elit-elit yang lainnya sebut saja misalnya Pak AHY, Muhaimin Iskandar, siapalah yang di lingkungan kekuasaan hari ini punya tiket maju tapi tidak dipilih sebagai calon wakil presiden misalnya, sangat potensial akan head to head nantinya di Pilpres. Pak Jokowi sebenarnya statementnya itu adalah untuk mengklirkan bahwa sebenarnya Prabowo dan Gibran itu tidak bisa dihadap-hadapkan, tapi ini adalah satu paket yang harus dilihat bagaimana proposal calon presiden dan 2 wakil presiden ini itu bisa maju untuk yang kedua kalinya di 2029. Terlepas bahwa ini baru masanya belum nyampe 2 tahun pemerintahan mereka berjalan di periode pertama. Bagi saya ini adalah proposal politik yang saya kira pesannya sangat sederhana, bahwa siapapun dia ketika bicara tentang 2029, terutama di internal kekuasaan pemerintah, pasti yang diincar pertama kali adalah posisi pendamping Prabowo Subianto. Karena kalau kita membaca logika statistik dan korespondensi historis politik di negara kita, ada kecenderungan presiden petahana, presiden yang sedang berkuasa, maju yang kedua kalinya, santai-santai saja, relatif agak gampang memenangkan pertarungan politik. Wajar kalau kemudian di internal kekuasaan, koalisi pemerintah, bisa dari partai, bisa kalangan profesional, ataupun di lingkaran istana hari ini, mimpi terbesarnya adalah bisa berpasangan dengan Pak Prabowo. Kalau bisa berpasangan dengan Pak Prabowo di 2009, relatif menang, itu adalah tiket untuk 2035, Pak. Itu yang kemudian menurut saya ini adalah proposal yang sengaja memang dipersiapkan. Apakah ini akan mendapatkan respon atau tidak, ya tentu sangat tergantung bagaimana Pak Prabowo dan partai-partai koalisi yang ada di dalamnya. Karena melihat kecenderungan rata-rata secara umum, partai-partai koalisi pastinya menghitung ada yang merasa partainya besar, ada partainya yang lolos ke parlemen, sementara Gibran belum ada tuh partainya, jika pun ada PSI non-parlemen. Sehingga menurut Anda apakah koalisi yang ada sekarang di periode pertama pemerintahan Prabowo Gibran ini akan solid mendukung sampai nanti di periode kedua? Tolong jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Tetap di Kompas TV. Bang Doli bilang momentumnya belum pas kalau sekarang ngomongnya, Mas Adi. Ditambah kita juga ingat saat ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan semua partai peserta pemilu bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya. Melihat dinamika koalisi yang ada saat ini di pemerintahan Pak Prabowo periode pertama, menurut Anda akan sesolid apa untuk mendorong Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa maju di periode kedua? Kalau bicara tentang capresnya untuk yang kedua kali, Pak Prabowo Subianto, saya kira partai-partai koalisi tidak ada perdebatan apapun. Sami'na wa to'na, tegak lurus, partai-partai sudah menyatakan itu.
Tapi kalau bicara tentang soal siapa wakilnya, rasa-rasanya sangat debatable. Karena ada kecenderungan elit-elit kunci yang ada di partai koalisi Pak Prabowo juga punya intensi dan punya keinginan untuk bisa menyodorkan nama, bisa berdampingan dengan Pak Prabowo. Cuman memang para relawannya Jokowi dan Gibran ini terlampau jujur ngomong ini di awal. Yang lain itu kalau mau jujur pengen juga, Mas. Siapa sih yang nggak pengen jadi calon wakil presiden bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto? Cuman agak toleh kanan dulu untuk mencari momentum yang pas. Tapi bagi saya secara prinsip begini, anggaplah misalnya kalaupun toh bisa berpasangan mungkin ini akan sesuai dengan persetujuan presiden dan partai koalisi. Tapi jika pun tidak, kalau kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi, mestinya semua partai politik kontestan pemilu yang penting sebagai syarat peserta pemilu, dia sudah punya tiket loh untuk memajukan diri sebagai calon presiden. Sebut saja misalnya at the end tidak ada jodoh antara Mas Gibran untuk bersandingan dengan Pak Prabowo, maju kembali kok, mentornya kan orang hebat. Pak Jokowi apapun judulnya disebut oleh para pendukungnya sosok yang tidak pernah kalah loh dalam pemilu. 5 kali ikut pemilihan menang terus. Solo 2 kali, Jakarta sekali, Pilpres 2 kali. Kan tinggal diuji kesaktiannya. Apakah kesaktian Pak Jokowi ini akan berlanjut untuk Pilpres 3 kali, Mas. Iya, Pilpres 3 kali ya dukung Pak Prabowo katanya. Meski Pak Prabowo saat itu juga sangat kuat posisinya. Intinya apa? Itulah yang disebut oleh publik bisa uji coba ini barang soal kesaktian Pak Jokowi yang dalam pemilu ke pemilu yang diikutinya tidak pernah kalah. Ya tentunya adalah ketika soal tiket cawapres ini tidak didapatkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Sehingga menurut Anda hubungan Jokowi dan Prabowo ini juga akan jadi kunci untuk keberlanjutan periode kedua? Oh iya, karena kalau bicara tentang periode kedua, partai-partai politik koalisinya Pak Prabowo tentu berpikir bagaimana bisa mendapatkan tiket pendamping untuk jadi orang nomor 2. Itulah yang saya sebutkan, PSI ini misalnya ataupun para pendukungnya Pak Jokowi ini memang terlampau jujur ngomong di awal. Yang lain juga pengen, cuman memang melihat sikon dan situasi yang berkembang saat ini. Tapi bagi saya kalau kita mau bicara tentang Pilpres 2029, sebenarnya adalah kalau kita konteksnya internal kekuasaannya Pak Prabowo, nggak jauh-jauh Pak mimpinya menjadi calon wakil presiden berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau membaca komitmen Golkar nih gimana sejauh ini kalau mengikuti koalisi atau pemerintahan di periode pertama ini? Kalau Golkar rasa-rasanya 50-50. Kalau dengan Prabowo-nya 100%, tapi untuk calon wakilnya nanti dulu. Karena kan mereka bilang kita diskusikan selanjutnya. Artinya kalau sudah fix dari awal, ya ini 2 periode. Bahwa ini satu paket untuk yang kesekian kalinya. Jadi Golkar pun sebenarnya sebagai partai besar, runner up, partainya Bang Doli, sepertinya juga punya intensi bahwa ada orang yang kemudian bisa diusulkan. Orang itu apakah wapres yang saat ini ataukah ada opsi yang lain, itu kan pembicaraan di belakang lain. Benarkah Bang Doli? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau untuk Pilpres 2029 kami sudah putuskan Pak Prabowo bila terus berkeinginan untuk menjadi calon presiden, kita akan dukung. Nah, untuk paket wakil presidennya kita serahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo, karena kan kita memahami betul sebetulnya paket presiden wakil presiden itu kan harus memang sejalan, seiring, satu chemistry dan segala macam. Nah, bahwa kemudian nanti periode ini dinilai sukses kebersamaan itu, tentu itu akan menjadi rekomendasi pertama. Ya, yang juga kita akan sampaikan pada saat mendiskusikan calon presiden Pak Prabowo nanti 2021 siapa. Tapi kan tetap putusan terakhir itu adalah kembali kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden nanti pada tahun 2029. Tapi nggak mungkin kan kalau Golkar tidak punya usulan nama, kira-kira yang bisa mendampingi Pak Prabowo siapa? Sampai sejauh ini kita tidak punya usulan nama sama sekali di luar yang ada sekarang paketnya, itu ya. Kita cuma hanya tahu 2024-2029 itu presiden dan wakil presidennya ada Pak Prabowo dan wakil presidennya ada Pak Gibran, dan kita belum pernah mendiskusikan di luar 2 nama ini. Tapi nanti untuk presiden kita sudah pasti mencalonkan Pak Prabowo, untuk wakil presidennya itu nanti akan kita serahkan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, walaupun nanti tentu kami akan memberikan masukan-masukan terhadap nama yang sekarang sedang ongoing gitu, yang sedang berjalan, dan tentu nanti putusan terakhir ada di Pak Prabowo. Akan mengikuti pandangan-pandangannya Pak Jokowi juga nggak nih kira-kira Golkar untuk menentukan pasangannya Pak Prabowo 2029 nanti?
tentu kita akan mempertimbangkan semua masukan, ya, masukan dari masyarakat, masukan dari tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh kunci, ya mantan-mantan presiden, ya, dan itu salah satunya Pak Jokowi, ya, dan saya kira juga Pak Prabowo juga akan sama di dalam mengambil keputusannya nanti juga akan banyak sekali menerima masukan dari tokoh-tokoh sepenting termasuk Pak Jokowi itu. Kalau di levelnya teman-teman relawan, Bang David, tadi kan Bang Doli juga udah bilang belum waktunya sekarang buat menyatakan itu, momentumnya terlalu cepat kalau dibilang Mas Adi, sehingga kalau melihat konteksnya sekarang, apakah mungkin akan ada perubahan sikap juga nih teman-teman relawan, mungkin akan memberi masukan yang lain untuk alternatif buat pemilu 2029? Ya, sebenarnya statement Pak Jokowi itu bahwa saya udah berkali-kali katakan, kata Pak Jokowi, bahwa kita mendukung 2 periode Prabowo Gibran. Nah, sebenarnya statement itu kan mau mengklarifikasi sekaligus menetralisir pernyataan Pak Ahmad Ali. Satu, bahwa Mas Gibran itu nggak ada orientasi dan Pak Jokowi sendiri nggak akan mendorong menjadi 01, menjadi capres di 2029. Tetapi yang ada adalah tetap mendorong program Prabowo Gibran ini dengan harapan kalau sukses maka paket ini mutlak menjadi paket terkuat 2029 Prabowo Gibran. Yang kedua, ini menarik nih, nama yang terkuat sampai hari ini kan khususnya kami di relawan nggak ada alternatif lain bagi Pak Prabowo, yaitu tetap memilih Gibran sebagai 02-nya. Karena apa? Lihat saja kinerja Gibran hari ini. Gibran tidak pernah tampil di media untuk mempublikasi diri, tetapi selalu diikuti setiap kerja-kerja silent movement-nya, ya. Silent movement yang dilakukan Gibran dari Papua sampai ke Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi, semua dikelilingin tanpa bersuara. Nah, itu kan salah satu kinerja yang silent movement itu, ya. Itu yang menunjukkan betapa dalam dan tajamnya komitmen Gibran untuk menopang pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Kalau kemudian yang terjadi nggak jadi sepaket yang maju, Pak Prabowo ternyata pasangannya bukan sama Mas Gibran, gimana teman-teman relawan tuh bakal ya, juga jadi nggak? patron kami, khususnya relawan, ya, patron kami itu selalu akan mengikut arahan dari Pak Jokowi. Dan arahan Pak Jokowi sampai hari ini dengan Pak Prabowo itu masih satu, masih solid. Dan makanya sebenarnya kalau kita cermati juga soal kasus-kasus delegitimasi, membuat isu ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan sebenarnya dibangun dari lawan-lawan politik yang sudah sangat ketakutan, nggak ada lagi celah bahwa ketika kita berhadapan dengan Pak Jokowi, dimanapun dukungan Pak Jokowi itu akan sangat susah untuk dikalahkan dan ditaklukkan. Maka gerakan sejak dini untuk mendelegitimasi pengaruh Pak Jokowi itu dilakukan dengan berbagai macam cara, kan. Nah, makanya kami relawan kenapa selalu berusaha untuk tampil menetralisir, menyampaikan informasi yang berimbang terhadap lawan-lawan politik yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi ini, karena mereka sudah bergerak sejak dini untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi menyampaikan nggak ada orientasi Gibran ke depan kecuali menopang pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode dan kesuksesan asta cita, ya. Oke, sehingga singkat saja Mas Adi, menurut Anda peluang untuk 2 periode pasangan yang sama seperti sekarang Prabowo Gibran, kansnya berapa persen? Kalau ngomong kondisi sekarang? 50-50, Mas. Menurut orang Madura 50-50 itu 70-30. Lah? 70-nya yang mana, 30-nya yang mana nih? Itu ya, 50-50 tadi. Ya 30-nya mungkin 2 periode gitu ya, tapi 70%-nya karena partai politik pengusung pemerintah per hari ini belum ada statement yang cukup clear, masih menunggu hilal politik kira-kira apa petunjuknya. Itulah yang saya sebut masih dalam ruang gelap yang tentu belum bisa ditafsirkan secara hitam putih. Tapi bagi saya nanti pada akhirnya itu kan soal kuat-kuatan. Dari sekian begitu banyak nama yang bermunculan, disounding untuk menjadi calon wakilnya Pak Prabowo, itu pasti akan dilihat begitu banyak variabel-variabelnya. Misalnya dilihat dari partainya juga dong. Kan nggak mungkin partai misalnya runner up, nomor 2, nomor 3 itu tidak menyodorkan nama, entah itu pun siapapun namanya. Karena dalam logika koalisi biasanya yang disodorkan adalah soal bagaimana perolehan kursi di pileg. Yang kedua tentu yang dilihat itu adalah soal apakah nama yang disodorkan itu, pertama ya, apakah aspek popularitas dan elektabilitasnya itu bisa menjadi insentif bagi calon presiden. Tentu yang ketiga itu adalah soal kira-kira yang dianggap tidak terlampau merugikan koalisi di masa-masa yang akan datang. Karena ada keyakinan bahwa kalau calon wakil presiden Pak Prabowo di 2029
maka dia akan memenangkan pertarungan. Itu kan tiket besar sebenarnya untuk mengunci pilpres di masa selanjutnya. Kalau jadi variabel-variabel itulah yang kemudian harus dikompromikan, Mbak. Kira-kira kalau pasangannya, kalau kemudian yang diusung adalah wapresnya Mas Gibran, kira-kira partai mana yang akan mendukung? Apakah semua dari partai koalisi sekarang? Ya, per hari ini yang kelihatan PSI sama partai relawan. Partai-partai yang lain sepertinya juga punya keinginan menyodorkan nama itu. Kapan kira-kira Golkar akan menentukan sikap nih, Bang Doli? Ya, saya kira sekarang ini nggak boleh disimpulkan, dan kami Golkar tidak jauh kemudian mau menghitung kalkulasi berapa persen kemungkinannya gitu loh. Karena pertama masih jauh ya, 3 tahun lagi. Segala kemungkinan dalam politik itu bisa terjadi apa saja gitu. Nah, yang kedua tadi saya katakan ini, dan ini saya tegaskan lagi, problem yang kita hadapi, problem bangsa yang kita hadapi ini nggak ringan, nggak apa namanya, nggak kecil gitu loh. Janganlah kemudian kita tambah beban lagi dengan main-main isu politik yang masih jauh gitu loh, dan kemungkinannya juga masih blur gitu ya. Nah, oleh karena itu, jadi tapi nggak apa-apa. Artinya kalaupun sekarang PSI mau mencalonkan atau kasih sinyal lah katanya Mas Gibran buat calon presiden, nggak apa-apa, tapi berhenti sampai situ saja gitu ya, nggak usah lagi dilanjutkan diskusinya dan kemudian mencari nanti lawannya ini itu membuang energi kita ya. Sementara rakyat kita, bangsa kita ini sekarang sedang membutuhkan energi kita semua untuk bantu mereka yang sedang mengalami kesulitan dan seterusnya gitu ya. Bencana aja sekarang tuh belum beres. Masa kita di sana orang lagi ngurusin bencana, kita sibuk ngurusin nanti calon presiden siapa, wakil presiden siapa gitu. Nah, menurut saya dan menurut Golkar, kita stop saja diskusi ini, nggak usah ambil kesimpulan nanti berapa persen kemungkinan Prabowo dengan Gibran segala macam. Nah, kalau mau ada yang mau calon presiden, wakil presiden, ya baik-baik aja lah yang ada dalam kekuasaan, tunjukkan kinerjanya baik yang bisa dilaksanakan oleh rakyat, sehingga kalau nanti pun dia terpilih atau dinominasikan, kena prestasi kerjanya di mata rakyat, kira-kira begitu. Buat relawan itu juga sepakat dengan pernyataan Bang Doli? Iya, setuju dengan Bung Doli ya. Jadi memang saat ini kan Gibran ini kerja terus ya, termasuk mengunjungi korban-korban bencana di Sumatera Aceh. Jadi Pak Gibran nggak kepikir misalnya mau jadi 01, makanya statement Pak Jokowi itu 2 periode itu dalam rangka menetralisir, membuat semuanya ini guyup ya. Koalisi juga nggak terganggu untuk menopang asta cita Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan Mas Gibran sendiri nggak pernah bicara soal mau kemana dia 2029. Tapi ini kan semua interpretasi dari ya partai-partai tertentu. Kemudian mungkin PSI juga ingin mengangkat, menderek ya elektabilitas PSI di kemudian, karena ya Mas Gibran ini kan jaminan dari elektabilitas ya, jaminan elektabilitas, sehingga perlu juga di state seperti itu oleh Pak Ahmad Ali dalam rangka menarik simpati para pendukung Gibran di belakang layar. Saya pikir itu mungkin. Bang David, Mas Adi, terima kasih sudah datang ke studio. Bang Doli, terima kasih sudah terhubung lewat sambungan dalam jaringan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Kami punya berita lainnya untuk Anda usai jeda. Buntut kasus suami jadi tersangka usai membela istri yang dijamret, Kapolresta Sleman Kombes Edi Setianto dicopot dari jabatannya. Tetap di Kompas TV. Saudara, buntut kasus suami jadi tersangka usai bela istri dijamret, Kapolresta Sleman Kombes Edi Setianto Erding Wibowo dicopot dari jabatannya. Penonaktifan Kombes Edi berdasarkan hasil audit internal Polda DIY, di mana ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman dalam kasus tewasnya 2 jambret, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sebagai penggantinya, Kapolda DIY Irjen Anggoro Soekartono menunjuk Kombes Rudi Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Dires Narkoba Polda DIY menjadi pelaksana harian atau PLH Polresta Sleman. Selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan
terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Kejaksaan Negeri Sleman mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atas tersangka Hogi Minaya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 pelaku jambret. Sebelumnya rekomendasi SKP 2 atas kasus itu dikeluarkan Komisi 3 DPR RI usai menggelar rapat dengar pendapat Rabu lalu. Saya, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, selaku penuntut umum, mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atas nama tersangka Ade Presley Hogi Minaya tanggal 29 Januari 2026. Usai dicopot dari jabatannya, apakah ada sanksi yang akan diterima ex-Kapolresta Sleman? Lalu bagaimana agar kasus seperti ini tidak terulang lagi? Kita bahas bersama Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fri. Ada juga penasihat ahli Kapolri bidang hukum dan maksud kami pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto. Mas Bambang, selamat malam. Malam, Audrey. Iya, saya mau ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, jadi Kapolresta dinonaktifkan ini sebenarnya untuk sekedar redakan gaduh saja atau memang sudah ditemukan adanya unsur kelalaian di sini? Itu kan dari pemeriksaan Irwasda sudah jelas karena lemahnya pengawasan ya. Nah kemudian saat itu langsung dia diganti, itu melakukan tindakan yang langsung spektakuler menurut saya sih ya. Dan kemudian pasti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih detail lagi untuk menentukan kedalaman kekeliruan dia. Apakah kekeliruan dia itu hanya sekedar lalai atau kurang disiplin atau ada kesengajaan barangkali mempermainkan kasusnya itu sehingga mengusahakan PRJ dan sebagainya itu dan akhirnya tidak menghentikan itu akan diteliti nanti ya seberapa jauh kemauan dia ataupun seberapa jauh pengetahuan dia untuk mengendalikan kasus yang jelas ini bikin cemar nama polisi kan gitu. Ya, ini kan dinonaktifkan setelah kemarin Kapolresta ini juga menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Ini dinilai telat nggak sih, terlambat gitu? Ya enggak. Kalau menurut saya kira ya enggak telat, enggak terlambat, enggak kecepatan juga. Menurut saya sih pas ya. Begitu dipanggil kemudian dimarah-marah itu udah pasti harus diambil tindakan. Saya udah menduga waktu itu. Walaupun Pak Kapolresnya sendiri kan itu mengatakan kan sudah minta maaf ya, tapi tadinya pertama kali kan dia merasa tidak bersalah karena menurut dia aturannya kayak gitu kan. Tapi ketika ditanya mengenai bahasa pasal saja nggak tahu, nah itu kelihatan sekali bahwa dia tuh pengawasannya lemah sekali kan gitu. Oke. Nah ini untuk pembelajaran untuk yang lain dan saya kira ini bagus ya reaksi yang begitu itu dan kemudian diumumkan. Publik akan membaca, oh polisi bergeraknya gitu, dan samping itu juga untuk pembelajaran polisi yang lain, di tempat yang lain yang selama ini masih suka main-main, mempermainkan korban, tidak melihat keadilan itu, mulai sekarang berbeda cara berpikirnya. Jangan cuma cari-cari pasal untuk cukup, kemudian cari saksi ahli, udah cukup, langsung dikirimkan itu. Oke. Itu kira-kira. Oke, kalau dari Mas Bambang pandangannya sebenarnya pada saat Kapolrestanya dicopot, apakah memang karena menimbulkan kegaduhan atau karena memang tadi salah penerapan untuk pasalnya dan Kapolrestanya sendiri tidak tahu, atau bagian yang mananya yang paling penting ini sehingga Kapolresta Sleman ini dinonaktifkan? Mas Bambang. Yang pasti karena viral dulu ya, Audrey. Karena kalau tidak viral ya mungkin ini kasus ini akan berlanjut terus gitu loh. Artinya selama ini ada sistem kontrol yang keliru, saya melihatnya seperti itu. Karena kalau kemudian semua kasus harus dipanggil ke DPR dulu, kan ini capek itu loh. Artinya kan tidak semua kasus itu mendapatkan perhatian DPR dan hanya kasus-kasus yang viral saja yang mendapatkan
mendapatkan perhatian DPR sehingga dipanggil seperti itu. Akhirnya artinya selama ini sistem kontrol dan pengawasan itu tidak berjalan. Sistem kontrol itu bukan hanya pada Kapolres tapi pada Wasidik. Wasidik juga ada Propam, dan semua laporan itu kan ditembuskan ke Polda juga gitu loh. Artinya selama ini Polda juga tidak care dengan kasus ini seperti itu. Jadi yang dimaksud Mas Bambang sebenarnya nggak perlu sampai lari-lari jauh sampai RDP dengan Komisi 3 gitu ya? Benar, kalau sistem kontrol itu berjalan, sistem kontrol dan pengawasan itu berjalan kan tidak perlu setiap kali viral terus dipanggil DPR seperti itu kan. Artinya kepolisian kan sudah banyak aplikasi-aplikasi itu. Ada platform Dumas Presisi, Propam Presisi, semuanya sudah lengkap, tapi faktanya kan tidak berjalan gitu loh. Kalau itu semua berjalan, semua menjadi perhatian, berjalan dengan normal aja lah. Masyarakat kan tidak perlu memviralkan lebih dulu gitu loh. Itu semua sudah diproses. Kasus ini kan sudah terjadi bulan April kemarin. Artinya kan ada proses yang hampir berapa bulan ini ya? Hampir 8 bulan gitu loh, 8 bulan lebih kasus ini sehingga mendapat perhatian oleh DPR. Kalau tidak mendapatkan perhatian DPR, ya lanjut terus. Makanya ini kan sangat disayangkan sistem kontrol dan pengawasan di kepolisian ini seperti itu. Makanya kontrol dan pengawasan itu tidak mungkin diserahkan kepada internal sendiri karena nggak akan mungkin jalan, harus ada kontrol pengawasan eksternal yang kuat. Oke, kalau Kapolrestanya sudah dinonaktifkan alias dicopot, Kasat Lantasnya juga Pak Arianto, tapi kan pada saat seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka pasti ada rentetannya dulu ya, dari penyelidikan sampai penyidikan. Ada dari pengusutannya misalnya dari keterangan saksi, kemudian juga gelar perkara, olah TKP. Kalau gitu apakah ini hanya cukup berhenti kepada Kapolrestanya yang bertanggung jawab atau juga Kasat Lantasnya, atau jangan-jangan sebenarnya harus diteliti lagi dari awalnya nih? Kalau ini sekarang ini kan yang jelas itu yang bertanggung jawab dari hasil daripada itu. Dan pelaksana itu kalau diarahkan yang betul, dia tidak akan salah. Nah, ini masalahnya kan hasilnya itu dinilai tidak benar. Kan gitu kan, hasil daripada itu. Walaupun ya, saya katakan walaupun waktu penyidikan itu selesai, sudah dikirim ke jaksa dan diterima. Dan waktu itu kan dianggap itu benar kan gitu, oleh para pejabat yang ada di situ itu tadi. Nah baru kan setelah ini kan bahwa hasilnya itu dianggap tidak benar karena viral di lapangan bahwa itu pasalnya keliru kan gitu kan. Ya, kenapa kan pasalnya itu keliru kan? Karena Pak Kapolresnya itu dan Kajarinya hanya melihat pakai pasal-pasal yang lama itu, sehingga dia semangatnya itu di dalam menyidik itu ya, itu masih pakai pola berpikir yang lama. Yang penting ada bukti, dua alat bukti, kemudian cukup apa tidak untuk memperkuat saksi ahli, dikirimkan, kalau jaksa sudah menerima, sudah selesai urusannya kan gitu kira-kira. Ini kan jadi viralnya setelah sampai di jaksa. Itu kira-kira begitu jadi. Tapi pertanyaan selanjutnya Pak Arianto dan juga Mas Bambang, kasus orang bela diri kemudian dari kejahatan lalu kemudian jadi tersangka, ini kan bukan pertama kali terjadi ya. Kenapa ini terus berulang gitu? Apa celahnya di sini sehingga seorang yang membela diri justru sebaliknya malah ditetapkan sebagai tersangka? Usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Belajar dari kasus Hogi yang membela istrinya kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini juga beberapa kali pernah terjadi pembelaan seseorang terhadap kejahatan tapi kemudian dianggap atau dijadikan sebagai tersangka. Mas Bambang, ini gimana hal ini selalu berulang terjadi? Ya, ini karena ketidakcermatan ya, diskresi yang sangat besar pada kawan-kawan kepolisian ini tidak diiringi dengan kecermatan. Apalagi tadi barusan saya diskusi dengan Pak Arianto di balik layar, ini soal mindset kawan-kawan kepolisian yang selalu mengedepankan normatif prosedural. Padahal kalau kita membaca tesisnya Prof. Sachipto Raharjo bahwa hukum itu bukan untuk hukum, tapi hukum itu untuk keadilan, yang seperti itu. Hukum terkait dengan hukum progresif. Ya, hukum progresif inilah yang seharusnya lebih ditekankan di kawan-kawan kepolisian gitu loh. Kalau kita melihat kasus ini terjadi sehingga
sehingga Hoki ini ditetapkan tersangka kan sebenarnya sangat jauh dari kecermatan itu tadi. Memang miris sih, karena dalam sebuah tindak pidana itu kan ada mens rea. Apakah ada niat jahat dari Hoki ini gitu loh, apa terhadap pelaku yang membahayakan istrinya, pelaku jambret yang membahayakan istrinya. Pasal-pasal terkait itu kan sebenarnya sudah diatur. Kalau kita melihat juga kemarin di rapat dengar pendapat di Komisi 3, Kapolresnya juga tidak membawa KUHP ini. Artinya jangan-jangan belum membaca seperti itu. Padahal di situ ada pasal-pasal terkait dengan tindak yang disebabkan ketidaksengajaan seperti itu. Artinya tidak memiliki mens rea. Ini sangat penting sekali, dan kalau kita melihat kasus-kasus seperti ini terus berulang, lagi-lagi ya arogansi itu muncul karena memiliki kewenangan yang berlebih seperti itu. Oke, Pak Arianto, singkat Pak Arianto. Ya, ini suatu pukulan bagus untuk polisi ya. Saya kira juga Pak Kapolri ini harus melihat betul ya. Di lapangan itu betul-betul tantangannya berat karena apa? KUHP baru itu kan ada 600 pasal. Kita dulu ngapalin pasal KUHP yang cuma 300 itu aja, cuma hafal seberapa itu. Padahal sekarang berubah, dan ini harus ditatar betul-betul anggota di lapangan. Dan ini sebagai contoh, tolong polisi yang di lapangan jangan bekerja hanya legalize, tetapi harus legitimate. Artinya itu diakui oleh masyarakat, itu yang penting. Karena saya menanamkan kayak gini ini susah Bu, dari dulu. Nggak dipercaya sama anak-anak yang di lapangan itu. Dianggapnya kita itu tidak taat hukum waktu itu. Ya, ketika kita nyuruh mereka agar legitimate, artinya itu diakui oleh masyarakat tindakan kita gitu. Kira-kira itu harus ini suatu tantangan besar dan menjadi cambuk bagi polisi untuk memperbaiki diri. Gitu. Sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, Mas Bambang Rukminto, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih. Tetap bersama Kompas TV, kami akan segera kembali. Kami ingatkan Anda saudara, 2 hari lagi mulai 1 Februari 2026 Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Terima kasih Anda telah bersama kami menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbaharui terus ya informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung